Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu juga ketetapan Allah untukmu. Jadi segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini ada satu hal yang tidak mungkin bagi kita semua mampu menghindarinya. Bahkan meskipun kita memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki kekayaan yang banyak, bahkan meskipun keimanan kita begitu kokohnya pun tetap tidak bisa lolos dari satu hal ini. Datangnya hal ini pun tidak kita inginkan, perginya pun kita tidak pernah tahu kapan, dan ia tidak membedakan agama, suku, keturunan, warna kulit dan sebagainya. Yang jelas semua akan merasakan hal ini, dan itu adalah ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Mungkin kita pernah mengalami kondisi yang sangat sulit. Apakah sulit dalam keuangan, sulit dalam hal jodoh, rezeki, atau sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Dan ketika sedang diberikan ujian kesulitan, banyak yang muncul di pikiran kita adalah sebuah rasa kecewa dan mengeluh, seolah-olah ujian yang diberikan kepada kita adalah ujian yang sangat berat, seolah-olah kesulitan ini hanya terjadi pada kita, sehingga kita mempunyai pemikiran bahwa Allah tidak adil kepada kita. Dan setelah rasa kecewa dan mengeluh datang kepada kita, maka pikiran kita akan disibukkan dengan membanding-bandingkan nasib kita dengan orang lain yang seharusnya lebih pantas mendapatkan ujian kesulitan ini, karena mungkin kelakuannya yang lebih buruk daripada kita, atau mungkin kita menganggap perbuatannya lebih tercela daripada kita. Namun kenapa ujian kesulitan ini malah datang kepada kita, sedangkan orang lain yang seharusnya pantas menerima ujian kesulitan ini malah terlihat hidupnya cukup enak? Apabila kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hindarilah untuk sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Namun mulailah bertanya kepada diri kita, mengapa ujian ini diberikan kepada kita? Hikmah apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menyelesaikan ujian ini? Dengan kedua pertanyaan tersebut, maka akan mengubah cara pandang kita ketika ujian kesulitan datang kepada kita, dan merupakan solusi untuk memudahkan kita mengurai kesulitan yang sedang menimpa kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kesulitan kepada kita, sebenarnya ada dua hal yang akan kita dapatkan, yaitu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita, dan bukti bahwa Allah menginginkan kita untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Sehingga ketika kedudukan kita lebih tinggi di mata Allah, insya Allah
kita akan selalu dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Apabila kita masih belum cukup memahami untuk menghadapi ujian kesulitan yang diberikan Allah, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan, dan rahasianya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kita ujian kesulitan. Lantas apa saja keempat hal dan 1 rahasianya tersebut? Yang pertama, tetap bersabar, berdoa dan terus berusaha. Ketika kita mendapatkan ujian kesulitan, itu artinya Allah sayang kepada kita. Oleh karena itu, supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari Allah, langkah yang harus kita tempuh adalah bersabar, memperbanyak istighfar, berdoa supaya ditunjukkan jalan yang baik untuk melewati ujian kesulitan. Lalu kita wujudkan secara nyata dengan cara berusaha mencari solusi atau jalan keluarnya. Jika kita sering memperbanyak doa, bersabar, kemudian berusaha, insya Allah kita akan ditunjukkan jalan kemudahan untuk melewati segala kesulitan. Dan apabila kita sudah mampu melewati ujian kesulitan, maka itu artinya kita jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali yang mencari perhatian Allah, namun belum tentu orang tersebut bisa mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tetaplah selalu tersenyum. Banyak kita jumpai ketika ujian kesulitan datang menimpa kepada seseorang, yang terjadi adalah tubuhnya menjadi tidak terurus, badannya lemas, raut mukanya kusut dan lesu, banyak mengeluh, merasa tidak ada teman yang mau mengerti dan sebagainya. Padahal hal-hal tersebut yang akan membuat pikiran kita menjadi ternodai, sehingga pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran yang kurang baik, dan justru kesulitan pun akan semakin sulit dan ujian terasa semakin berat. Oleh karena itu, ketika ujian kesulitan datang kepada kita, tetaplah tersenyum dan bersikap seperti tidak ada kesulitan yang sedang menimpa. Kemudian bersyukurlah karena masih diberi ujian kesulitan. Karena dengan diberikannya kesulitan, maka kita akan menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan makin bertambah pengalaman untuk memecahkan suatu masalah apabila ada kesulitan yang sama yang sedang terjadi pada kerabat kita yang lain. Tersenyum di saat kita tertimpa suatu kesulitan, insya Allah kesulitan itu akan terasa lebih ringan dan kita jauh lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, sehingga penyakit yang disebabkan karena pikiran pun akan jauh dari tubuh kita. Lalu yang ketiga, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya. Oleh karena itu, apabila ujian kesulitan sedang menimpa kita, hindari rasa kecewa, hindari mengeluh, atau bahkan mengatakan Allah tidak adil kepada kita. Rasa yang kita munculkan dalam pikiran ataupun lisan, itulah rasa sesungguhnya yang kita alami karena prasangka dari kita sendiri. Jadi ada satu rahasia dari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya yang tidak diketahui oleh banyak orang ketika kita sedang diberi ujian kesulitan. Rahasianya adalah ketika kita diberikan ujian kesulitan, lalu kita mengeluh, kecewa, apalagi merasa Allah tidak adil kepada kita, maka itulah yang akan terjadi kepada kita, yaitu kita akan terus mendapatkan kekecewaan, kita akan terus mendapatkan keluhan dari diri kita, dan kita akan terus merasa tidak mendapatkan keadilan. Hal ini terjadi karena pemikiran itulah yang sebenarnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperbanyak doa,
atau pemikiran yang baik ketika kita sedang mendapat ujian kesulitan, insya Allah akan jauh lebih mustajab untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika diberikan ujian kesulitan, berdoalah yang baik, karena di saat seperti inilah doa kita akan jauh lebih mustajab dan manjur untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana kita seharusnya berprasangka baik itu? Setidaknya kita berdoa supaya kesulitan ini segera diberikan jalan keluar, dan setelah mampu menyelesaikan kesulitan, kita berdoa supaya diberi kemudahan dalam hal rezeki atau mendapat pasangan, pekerjaan dan sebagainya sesuai keinginan kita masing-masing. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan ketika kita mampu berprasangka baik kepada Allah di saat sedang diberikan kesulitan. Itulah satu rahasia besar yang tidak banyak diketahui ketika ujian kesulitan sedang menimpa hidup kita. Lalu yang keempat, yakinlah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Ingatlah sebuah ungkapan bahwa tidak ada satu rumah pun yang tanpa pintu, yang artinya tidak ada satu masalah pun yang tidak ada solusinya. Dalam hal ini, Allah selalu membuka jalan keluar yang seluas-luasnya bagi hambanya yang sedang diberi ujian kesulitan. Namun kadang justru kita sendiri yang menutup pintu itu dari rahmat Allah, sehingga kita terjebak dalam ruangan yang di dalamnya penuh dengan kesulitan, dan akan semakin sulit bagi kita untuk bisa keluar dari kesulitan tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, apabila ujian kesulitan datang kepada kita, bukalah pintu dari berbagai arah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin saja di antara pintu tersebut ada satu pintu yang menunjukkan jalan keluar dari segala kesulitan. Itu artinya kita diminta untuk membuka diri dan mau menerima saran dari orang lain, karena siapa tahu saran orang lain tersebut ada rahmat Allah yang diberikan kepada salah seorang yang ditunjuk untuk melepaskan kesulitan yang menimpa kita. Dan insya Allah di balik kesulitan yang menimpa kita ada kemudahan dan hikmah yang mampu kita ambil dan pelajari untuk diterapkan pada kehidupan di masa mendatang. Dalam Quran surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dari ayat ini Allah mempertegas supaya kita tidak usah ragu akan janji Allah, yang mana ketika ujian kesulitan datang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan akan ada kemudahan sesudah kita tertimpa kesulitan. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah 4 hal dan rahasianya ketika kita sedang diuji dengan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mampu untuk mengambil sikap apabila ujian kesulitan sedang menimpa kita, dan bersyukurlah untuk sahabat-sahabat yang selama ini masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.